Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter akan menjamu Liverpool pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions Kamis 17 Februari 2022. Pertandingan di Stadio Giuseppe Meazza ini dijadwalkan kick-off pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan terakhir Inter dan Liverpool sudah sangat lama, yakni pada musim 2007-2008. Waktu itu mereka juga bertemu di babak 16 besar. Pertemuan itu menyisakan memori pahit buat La Beneamata. Mereka disingkirkan The Reds dengan agregat 0-3 setelah kalah 0-2 di Inggris dan takluk 0-1 di Italia. Sebelum ini pertemuan terakhir Inter dengan klub asal Inggris adalah melawan Tottenham di fase grup Liga Champions 2018-2019. Mereka menang 2-1 kandang dan kalah 0-1 tandang. Sementara itu Liverpool musim ini sudah bertemu dengan wakil Italia yakni AC Milan. Di fase grup itu Liverpool menang 3-2 dan 2-1 atas Milan. Di Liga akhir pekan kemarin Inter hanya bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah Napoli. Sementara Liverpool lebih baik daripada Inter karena mereka tercatat selalu menang dalam 6 laga terakhir di semua kompetisi. Inter maupun Liverpool pasti sadar bahwa setiap laga di fase gugur kali ini sifatnya sangat krusial. Sebab musim ini tak ada lagi aturan gol tandang. Jika Inter menang berarti mereka punya modal bagus untuk leg kedua di Anfield bulan Maret mendatang. Jika Liverpool yang menang, berarti Inter akan dipaksa menelan pil pahit seperti rival sekota mereka dan terancam gagal lolos ke babak berikutnya. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi fokus membenahi lini pertahanan timnya jelang bentrok melawan Liverpool di babak 16 besar Liga Champions. Mengingat ancaman trio penyerang Liverpool yakni Roberto Firmino, Sadio Mane dan Mohamed Salah sangat nyata bagi Nerazzurri, harus benar-benar menyiapkan antisipasi jika tidak ingin menderita saat kedua tim berjibaku pada tengah pekan ini. Dalam beberapa laga terakhir di ajang Serie A, performa pertahanan Inter kurang memuaskan. Dan seperti yang dilansir Tuttosport, bahwa pelatih Simone Inzaghi akan melakukan perubahan di posisi bek tengah. Stefan De Vrij bakal dicadangkan jika Alessandro Bastoni fit sepenuhnya melawan The Reds. Dalam laga melawan AC Milan dan Napoli, performa De Vrij mendapat sorotan karena ia terlihat tampil kurang meyakinkan dalam perannya di lini belakang. Oleh karena itu, Inzaghi kemungkinan besar akan menggantinya dengan Danilo De Ambrosio untuk bermitra dengan Milan Skriniar dan Alessandro Bastoni. Namun setidaknya untuk saat ini menurut Tuttosport, kemungkinan besar pelatih akan terus memberikan kepercayaan kepada De Vrij untuk memulai pertandingan. Karena ia masih dipandang sebagai starter utama di jantung lini belakang Nerazzurri. Seperti yang diketahui untuk urusan mencetak gol, Liverpool memang lebih produktif ketimbang Nerazzurri. Pasukan Jurgen Klopp menorehkan 61 gol di Liga Primer, sedangkan Inter 55 gol di ajang Serie A, dengan jumlah pertandingan yang sama. Sementara itu untuk lini serang Simone Inzaghi masih belum yakin apakah dia akan memainkan Alexis Sanchez atau Lautaro Martinez. Sang pelatih akan memutuskan setelah latihan terakhir jelang laga melawan The Reds, meskipun Sanchez saat ini menjadi favorit untuk memulai dari awal. Di lini tengah, Arturo Vidal hampir pasti menjadi starter menggantikan Nicolo Barella yang harus absen karena skorsing. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, via fans Nerazzurri menganalisis cara Inter untuk bisa mengambil kesempatan dan bahkan mungkin mendapatkan kemenangan pada laga pertama 16 besar Liga Champions. Pertama, pulihnya Alessandro Bastoni.
Bek tengah muda Italia ini akan bermain melawan Liverpool dengan tugas yang berat, yaitu untuk meredam Mohamed Salah. Bengkak pergelangan kaki kanan Bastoni telah mengempis. Rasa sakitnya telah berkurang cukup banyak untuk dianggap dapat ditangani. Namun publik mungkin akan sedikit mendapat kejutan dengan dicadangkannya Stefan de Vrij untuk memainkan Danilo de Ambrosio dengan Milan Skriniar bermain sebagai bek tengah. Kedua, dengan didiskualifikasinya Nicolo Barella, maka Arturo Vidal akan menjadi penggantinya. Pemain tim nasional Chili ini bertanggung jawab untuk meredam lini tengah Liverpool. Tidak ada yang lebih cocok daripada Vidal untuk tugas seperti ini, untuk menanggapi pertarungan lini tengah yang penuh tekanan dan determinasi yang akan diberikan tim selayaknya Liverpool. Tidak ada keraguan bagi Inzaghi, pemain Chile akan lebih favorit dimainkan daripada Gagliardini. Sementara Vecino masih belum jelas bagaimana kondisi lututnya saat ini. Ketiga, Alexis Sanchez menunjukkan performa yang terus membaik. Kompatriot Vidal di Chile akan memulai laga tengah pekan nanti sebagai starter, akan menjadi pertandingan ketiganya sejak awal menit pertama bersama Inter. Lautaro Martinez akan dicadangkan dan Alexis Sanchez akan berduet bersama Edin Dzeko. Keempat, ledakan Ivan Perisic sangat diharapkan. Mantan anak buah Jurgen Klopp di Borussia Dortmund ini akan berhadapan dengan Trent Alexander-Arnold. Pekerjaan Perisic akan menjadi sangat fundamental. Kematangan si pemain serta pengalaman mentalnya bersama Bayern Munchen dipercaya akan sangat berguna pada laga-laga seperti ini. Pelatih Inter Simone Inzaghi menyatakan bahwa timnya siap melakukan yang terbaik melawan Liverpool. Meski Nerazzurri tidak menjadi favorit di laga ini, namun Inzaghi yakin timnya memiliki peluang yang sama dengan Liverpool untuk memenangkan pertandingan, dan ia ingin para pemainnya tampil dengan motivasi tinggi untuk membuat perbedaan di lapangan. Di atas kertas mereka diunggulkan, tapi laga harus dimainkan. Kami harus turun ke lapangan untuk bermain. Saya ingin para pemain tampil dengan pikiran jernih. Kemauan keras akan membuat perbedaan dan para pemain memilikinya. Mereka sudah menunjukkannya dalam setiap laga tahun ini, ujar Inzaghi jelang laga seperti yang dilansir dari laman resmi Inter. Pemilik Inter Suning Group tidak berniat menjual klub dan lebih memilih untuk memperkokoh kepemilikan mereka demi menciptakan siklus kemenangan jangka panjang. Seperti yang dilaporkan oleh I Giornale bahwa Suning akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan kepemilikan mereka atas Nerazzurri dan siap melanjutkan kesuksesan di lapangan. Desas-desus penjualan Inter telah beredar dalam beberapa bulan terakhir setelah klub menderita krisis finansial akibat pandemi virus corona. Namun Suning terus menepis rumor tersebut dan langkah-langkah yang dibuat dalam beberapa bulan terakhir tampaknya berorientasi pada pembangunan jangka panjang klub. Misalnya seperti perpanjangan kontrak para direktur klub yang diharapkan segera rampung. Sementara itu, klub juga sedang menyelesaikan perpanjangan kontrak gelandang Marcelo Brozovic setelah berhasil mengamankan masa depan beberapa pemain kunci lainnya, seperti Nicolo Barella dan Lautaro Martinez. Suning menyadari keputusan yang telah dibuat selama ini membawa mereka ke tingkat pencapaian yang tinggi dan akan berupaya untuk terus bergerak ke arah yang lebih baik. Di luar lapangan masih ada masalah utang, tetapi sudah ada solusi untuk mengatasi masalah likuiditas tersebut. Namun Suning tidak menutup kemungkinan untuk mencari pemegang saham minoritas dari Amerika Serikat. CEO Inter BP Marotta telah mengonfirmasi bahwa proses perpanjangan kontrak gelandang klub Marcelo Brozovic berjalan dengan lancar. Perpanjangan kontrak pemain internasional Kroasia itu hingga kini belum tuntas dan penandatanganan kontraknya sempat dikabarkan ditunda. Akan tetapi Marotta mencoba meyakinkan para fans bahwa tidak ada masalah selama pembicaraan dan klub segera menyelesaikannya. Mengamankan masa depan pemain berusia 29 tahun itu adalah prioritas utama bagi Nerazzurri.
mengingat begitu vitalnya peran Brozovic bagi tim di lapangan. Kontrak Brozovic saat ini berakhir pada Juni 2022, tetapi klub secara luas dilaporkan hampir menyetujui kontrak baru yang akan membuatnya tetap bersama klub. Dalam sebuah wawancara dengan Calciomercato.com, sang eksekutif menekankan bahwa tidak ada masalah dengan pembicaraan kontrak baru sang gelandang. Kontrak baru Brozovic, semuanya berjalan dengan baik, ujar Marotta.